Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Nurhayati dari kelas Komunikasi Antar Budaya Ilkom B. Jadi di video ini saya akan menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya oleh Kak Bia selaku dosen Komunikasi Antar Budaya. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan satu konsep atau teori yang saya pahami selama saya belajar di kelas Komunikasi Antar Budaya ini. Nah, saya tuh cukup memahami materi tentang tahap-tahap pembentukan identitas. Yang saya cukup pahami yaitu 4 tahap pembentukan identitas yang telah dikemukakan oleh Martin dan Nakayama. Nah, tahap pertama yaitu belum mengetahui identitas. Maksudnya, kita sebagai manusia saat dilahirkan kita tuh nggak tahu nama kita itu siapa, kita berasal dari suku apa, kita berasal dari budaya apa, kita berasal dari agama apa, kita kan belum mengetahui itu ya. Nah, tahap kedua yaitu sudah mulai mengetahui dan sudah mulai diajari gitu sama orang-orang di sekitar kita. Maksudnya saat kita sudah mulai tumbuh menjadi anak-anak, kita mulai mengetahui bahwa nama saya Fitri Nurhayati, saya mulai diajari tentang kayak saya mulai diajari bahwa saya itu atau saya mulai dikasih tahu bahwa saya itu beragama Islam dan saya berasal dari suku Jawa gitu oleh orang tua saya. Nah, yang ketiga yaitu tahap mulai mempertanyakan tentang identitas kita. Maksudnya saya kan tadi dikasih tahu bahwa saya itu beragama Islam. Nah, kan di agama Islam itu ada yang namanya sholat, yang namanya puasa. Nah, saya mulai mempertanyakan itu kayak apakah itu merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam, apakah itu boleh ditinggalkan, ataukah itu dosa kah, atau itu dapat pahala kah gitu. Saya mulai mempertanyakan itu kepada orang-orang di sekitar saya. Dan juga misalkan kalau dari soal suku dan budaya, mungkin di budaya saya kan lumayan kental ya akan adat istiadatnya. Jadi saya mulai mempertanyakan apakah emang harus ada adat kejawen gitu, karena saya berasal dari Jawa. Kenapa sih setiap mau hari-hari besar atau kayak hari pernikahan, hari sunatan, atau hari-hari pengen membeli barang yang lumayan mewah, itu harus memperhitungkan hari itu untuk apa sih gitu. Saya tuh mulai mempertanyakan kepada orang tua saya ya, terutama kenapa hal itu harus dilakukan, atau apa sih dampak baik dan buruknya gitu. Nah, tahap yang terakhir nih atau tahap keempat yaitu tahap mulai berdamai atau mulai mulai menerima akan identitas kita. Kayak misalkan contohnya itu misalnya saya bilang saya kan berasal dari suku Jawa, jadi banyak banget nih adat-adatnya. Nah, saya mulai ya udah deh, saya saya kejawen itu untuk apa, itu saya sudah mulai menerima. Jadi kalau sebelumnya yang waktu ke tahap 3 itu saya sudah mulai mengikuti. Nah, kayak sudah mulai sholat lah, sudah mulai ini, sudah mulai itu. Di tahap keempat ini saya ini misalkan kayak tadi yang kejawen itu, saya udah mulai yang oh berarti dampak baiknya kayak gini ya kalau misalkan kita ikutin adat-adat leluhur kita. Atau kayak misalkan kenapa sih harus memperhitungkan hari, berarti saya udah tahu tuh berdamainya kayak oh berarti itu untuk ya untuk apa ya, ibaratnya untuk keselamatan kita lah, untuk kebahagiaan kita di hari-hari berikutnya gitu. Kepercayaannya kan seperti itu. Jadi aku sudah mulai menerima itu dan sudah berdamai dengan itu. Kayak sama aja kayak karena saya seorang muslim, jadi saya sudah mulai menerima bahwa sholat 5 waktu itu kan wajib, dan menutup aurat di muslim itu kan wajib. Jadi saya mulai oh ya berarti karena dampak baiknya ini, jadi saya mulai melaksanakannya, mulai menerima apa yang sudah menjadi identitas saya. Nah, pertanyaan yang kedua itu, ceritakan permasalahan ya komunikasi yang pernah saya hadapi karena adanya perbedaan budaya. Nah, ini kebetulan aku mau cerita tentang keluarga aku sendiri. Orang tua aku ini berasal dari suku yang sama, dan mungkin budayanya, bukan mungkin sih, budayanya itu sedikit sama, yaitu sama-sama berasal dari suku Jawa.
ayah saya itu berasal dari Semarang, sedangkan ibu saya itu berasal dari Kebumen, ya kan. Nah terus sama-sama Jawa nih, tapi di Kebumen itu bahasa Jawanya itu lebih bahasa kasar atau lebih bahasa yang medok, sedangkan di Semarang itu bahasanya tuh Jawanya halus, lemah lembut. Nah jadi saya itu lebih bisa bahasa Jawa yang kasar kan, lebih bisa bahasa Jawa yang medok. Jadi waktu saya pulang kampung ke kampung ayah saya di Semarang, saya tuh kadang agak bingung sama percakapan yang ada di keluarga saya di Semarang. Kayak misalkan kayak mereka tuh nyuruh makan gitu ke saya, kayak pakai bahasa Jawa saya nggak ngerti nih, tapi saya mencoba mengatasinya itu dengan cara memahami gesturnya. Kadang kan kayak monggo makan atau apa gitu kan, pakai tangan gitu ya kadang. Nah saya memahami, oh saya kan disuruh makan kayaknya deh, walaupun saya tidak mengerti bahasanya. Tapi cara mengatasinya juga saya biasanya nanya dulu nih, mah itu maksudnya apa ya, artinya apa, atau ini artinya apa ya. Saya akan bertanya dulu gitu agar sama-sama tidak salah paham dan tidak salah mengartikannya. Sekian yang bisa saya jawab. Saya Fitri Nurhayati telah menjawab soal kuis mata kuliah komunikasi antar budaya dengan sebaik mungkin, semampu saya, dan apa yang saya jawab ini sesuai dengan apa yang saya pahami. Sekian dan terima kasih.